Selamat pagi. Tadi saya lihat ada saudara Philipnya udah hilang. Jadi sekarang tinggal ibu-ibu semua ya. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Ya, saya juga mengucapkan selamat pagi bagi Bapak atau Ibu yang akan mengikuti ibadah persekutuan lewat kanal YouTube channel gitu ya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Saat ini kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Hari ini ketika saya masuk ruang ini gitu ya. Wah, hari ini ceria sekali warnanya begitu ya. Warnanya pinky itu identik banget dengan wanita gitu ya. Identik banget dengan perempuan begitu ya. Warna yang sangat identik begitu ya. Kalau punya pasangan baru menikah gitu ya, terus tahu istrinya hamil gitu ya, kalau sudah 7 bulan terus siap-siap gitu ya, pingin beli perlengkapan untuk bayinya. Nah pasti dari hasil USG itu sudah ada yang tahu nih, oh anaknya bakal perempuan atau anaknya laki-laki. Nah biasanya gitu ya, kalau yang anaknya calon bayinya diketahui perempuan, terus barang-barang yang dibeli itu biasanya warna pink gitu ya. Kalau anaknya laki-laki kebanyakan belinya warna-warna biru begitu ya. Jadi biru dan pink itu sebenarnya warna yang sangat identik begitu ya dengan jenis gender manusia begitu ya. Nah, saya rasa nggak heran kalau hari ini pakainya pink gitu ya. Kelihatannya ibu-ibu tuh udah pada siap gitu ya untuk menyambut besok. Hari apa besok ibu-ibu? Iya, hari Valentine begitu ya. Ternyata Valentine itu tidak hanya berlaku buat kaum muda begitu ya, tapi juga buat ibu-ibu yang ada di sini saat ini. Nah, besok kalau bangun pagi gitu ya, jangan lupa nih mengucapkan apa? Iya, Happy Valentine buat orang terkasih kita yang ada di rumah gitu ya, pasangan kita, anak kita gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang prioritas yang harus kita ucapkan untuk Happy Valentine. Tapi merayakan Valentine bukan berarti harus tanggal 14 Februari ya. Tapi menyatakan Happy Valentine, menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang ada sekitar kita adalah setiap hari harus kita lakukan gitu ya. Saya undang ibu-ibu kita berdiri, kita akan nyambut satu pujian pembuka kita. Kami berkumpul memujimu. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Pujilah Bapa, pujilah
kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini ketika kami boleh datang di hadirat-Mu, kami sungguh menaikkan syukur kami. Karena kami tahu tanpa izin dan perkenanan Tuhan, kami pun tidak bisa hadir di tempat ini. Oleh sebab itu kami mau datang dengan penuh ungkapan syukur kami. Jikalau kami boleh bersama-sama bersuka cita berkumpul di sini, memuji nama Tuhan. Dan terlebih kami boleh diperlengkapi lewat firman kebenaran Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami sungguh berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Bukalah hati kami, sehingga hati kami ini siap untuk ditaburkan oleh firman-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan perlengkapi dengan segala hikmat yang datang daripada-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan itu sungguh juga boleh menguatkan kami. Dan firman itu boleh sungguh menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat rekan-rekan kami yang mungkin berhalangan. Mungkin ada yang sakit, biarlah Tuhan Engkau juga boleh melawat mereka. Engkau menjawab seturut pergumulan yang mereka sesuai dengan kehendak daripada-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu silakan duduk kembali. Tema hari ini apa ibu-ibu? Temanya hari apa ibu-ibu? Kok ada yang jawabnya susah? Emang temanya susah ya? Temanya enggak susah ibu-ibu ya. Rengran Aice Yesus. Selamanya mencintai Tuhan begitu ya. Selamanya mencintai Tuhan gitu ya. Nah, sebagai orang percaya, tugas kita memang pasti mencintai Tuhan kita begitu ya. Tapi bagaimana sih caranya mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan itu? Kalau orangnya ada di samping kita nih, seperti Bu Santi ada di samping saya gitu ya. Kalau saya mengasihi dia, ada beberapa hal mungkin saya bisa lakukan gitu ya. Saya mengatakan kepada dia nih, Santi saya mengasihimu. Atau saya datang ke rumahnya melawat dia, saya datang ke rumahnya memberikan atau membawakan makanan, memberikan perhatian dan lain sebagainya. Itu tanda kita mengasihi. Begitu juga kita mengasihi orang yang ada di rumah kita ya, suami kita, anak-anak kita gitu ya. Kalau mereka sakit, kita yang penuh khawatir gitu yang merawat mereka. Tapi mengasihi Tuhan, Tuhan tidak ada di samping kita, tidak terlihat oleh kita. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Ya, biarlah ini menjadi satu pertanyaan yang mungkin nanti lewat pemberitaan firman akan menjawab gitu ya. Bagaimana sih cara kita mengasihi Tuhan gitu ya. Nah ibu-ibu kita akan naikkan satu pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya sesuai tema hari ini. Nah pujian ini kita akan naikkan dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Mandarin. Kalau yang Mandarin saya sudah minta ke Mulmed untuk mengetik memang dalam cara bacanya. Nanti kalau ibu-ibu lihat mungkin agak beda gitu. Kalau ibu-ibu googling gitu ya, agak beda gitu ya. Yang saya tampilkan adalah cara bacanya persis. Karena kalau dalam bahasa Mandarin D itu dibacanya T begitu ya. Jadi kalau diketik sesuai dengan pinyin-nya itu agak susah dibaca. Jadi saya sengaja meminta Mulmed untuk mengetiknya dalam cara baca kita sesuai bahasa Indonesia. Mungkin jadi lebih gampang ibu-ibu untuk menyanyikannya. Oke. Kita naikkan dulu dalam bahasa Indonesia ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita, bahwa kita mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
Nas pembuka pada hari ini saya ambil dari Yosua pasal 22 ayatnya yang kelima, yang demikian bunyinya. Hanya lakukanlah dengan taat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, perintah ini juga berlaku untuk kita, gitu ya. Yaitu mengasihi Tuhan Allah, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengikuti perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ini bukan perintah yang mudah untuk dijalankan, gitu ya. Bahkan setiap hari pun ya, tanpa kita sadari ini ya, kita bukan dengan sengaja untuk melakukan dosa. Ya. Kita tidak sengaja melakukannya, tapi kadang kita tanpa sadar juga melukai orang lain. Tanpa sadar kita juga melukai hati Tuhan. Ini perintah yang memang sangat sulit untuk bagi kita lakukan, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk kita lakukan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita naikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hariku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berada di tempat ini sebagaimana kami ada dan juga di tempat kami masing-masing dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat yang hanya daripada-Mu. Sebentar juga kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Selamat pagi ibu-ibu, bapak, karena cuma satu. Nanti di YouTube mungkin banyak bapak-bapak yang nonton ya, kita berdoa bersama-sama. Nah, hari ini kita bersama-sama merayakan bulan yang katanya bulan penuh kasih sayang, penuh cinta. Ya, ditambah lagi hari ini temanya juga, gimana Bu bacanya? Saya kalau katanya bahasa Mandarin tuh kalau salah-salah nada sedikit bisa berubah makna ya Bu ya. Gimana Bu bacanya? Rengran Aice Yesu. Udah benar belum Bu? Benar ya, kurang lebih begitulah ya. Mohon dimaafkan karena saya orang Nias tapi gak bisa bahasa Nias, apalagi bahasa Mandarin begitu ya. Pokoknya intinya aku mau selamanya mengasihi Yesus. Kalau kita bicara tentang cinta, Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa di tengah kehidupan modern kita, apalagi sekarang kan zamannya kalau lagi kosong itu scroll-scroll TikTok, scroll-scroll Instagram, scroll-scroll short YouTube begitu ya. Kita suka diberikan pemandangan-pemandangan yang indah tentang cinta, tentang pasangan. Ada pasangan yang romantis sekali begitu ya. Ada pasangan yang begini, pokoknya kelihatannya kalau di media sosial cinta itu rasanya perfect. Apalagi kalau kita nonton drama-drama Korea. Ya. Cinta itu rasanya harusnya tuh cinta itu tuh seperti ini begitu ya. Bagi-bagikan momen-momen romantis, kencan sempurna dan lain sebagainya. Kita seakan-akan disuguhkan gambaran tentang cinta yang kayaknya tuh cinta itu gak pernah bertengkar. Selalu bahagia, selalu penuh cinta, selalu saling mengerti satu dengan yang lain. Gak pernah beda pendapat gitu ya. Tapi apakah cinta sejati itu betul-betul seperti yang ditampilkan di media sosial? Apakah hubungan yang sukses, yang katanya itu paling benar, itu yang 100% sempurna, selalu manis, selalu penuh kebahagiaan?
Sayangnya hidup kita tidak seperti drama Korea. Ada masa-masa memang berjalan mulus, tapi ada masa-masa juga, ada masa sulitnya, ada konfliknya, dan seringkali ekspektasi kita yang terlalu tinggi tentang cinta yang dipengaruhi standar-standar media sosial membuat kita kecewa dan membuat kita merasa sepertinya hubungan kita nih gagal kalau kita tidak sesuai dengan itu yang kita pikirkan, yang kita harapkan. Makanya gak heran katanya angka perceraian di Indonesia itu kan semakin lama semakin tinggi ya. Karena apa? Ya di TikTok juga disuguhkan begitu. Kalau tidak cocok ya sudah cerai. Kalau tidak cocok ya udah pisah. Emang kita gak sejalan gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu ya. Oleh karena itu mari kita pada saat ini melihat bacaan kita. Apa sih yang Yesus katakan tentang kasih yang sejati? Hal yang pertama, kalau kita melihat di ayat 37 ya. Di ayat ini kan Yesus mengatakan kepada kita perintah yang lebih besar, yang lebih utama. Itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Yang pertama, hati dulu. Hati itu kan pusat dari segala motivasi kita, segala keputusan kita. Apalagi kadang-kadang kita perempuan kan bilangnya, perempuan itu kalau memilih sesuatu berdasarkan feeling. Ya. Feeling itu kan dari hati. Ya. Meskipun banyak juga perempuan yang secara logis bisa memutuskan segala sesuatu. Cuma biasanya kata orang gitu perempuan itu banyaknya pakai hati. Hati itu sumber motivasi dan keputusan kita. Hati kita itu sering dipengaruhi oleh dan dipenuhi oleh berbagai macam hal-hal yang kita anggap penting. Nah, kasih kepada Tuhan itu berarti menuntut setiap kita agar Tuhan itu jadi prioritas yang paling pertama dalam hati kita. Lebih dari segala hal yang kita inginkan. Misalnya, kita menyisihkan waktu untuk Tuhan, merenungkan firman-Nya, punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tapi mari kita bertanya sekarang pada diri kita sendiri, apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Dalam kesibukan kita mengurus keluarga, sebab ibu rumah tangga pun bekerja lebih banyak, 1 kali 24 jam gitu. Kalau anak sakit perut meskipun udah gede seumur saya gitu, kalau bilang mama, langsung kan kita pusing sama kayak kata Bu Tanti tadi. Kalau anak, suami, istri butuh sesuatu tuh, rasanya pusing. Kayak ibu rumah tangga kerjanya 1 kali 24 jam. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan di tengah segala pekerjaan kita yang menumpuk dalam rutinitas harian kita? Seringkali ya kita merasa waktu bersama Tuhan itu terbatas. Bahkan ada kalanya kita menunda-nunda merenungkan firman Tuhan. Setrikaan saya numpuk nih. Rumah masih kotor. Jadi bangun tidur tuh mukanya langsung cemberut aja. Ditanya sama pasangan atau sama anak, "Mama kenapa sih cemberut?" "Itu tuh, setrikaan. Itu, lantai kotor banget." Lalu kita berpikir bahwa Tuhan ngerti kok apa yang saya rasakan Tuhan pasti tahu lah, karena Tuhan kan pencipta saya, masa Tuhan nggak ngerti? Yes, saya yakin dan percaya 1000% Tuhan ngerti apa yang kita alami dan kita rasakan. Tapi perkaranya kita ngerti nggak apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Jangan jadi manusia yang egois, cuma pengennya dimengerti sama Tuhan, tapi tidak mau mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka mari kita terus renungkan, apakah ini tanda bahwa hati kita sepenuhnya betul-betul milik Tuhan, atau jangan-jangan hanya untuk diri kita sendiri. Itu tentang hati. Lalu yang kedua soal jiwa. Jiwa kita itu adalah kehidupan kita yang terdalam, yang berhubungan dengan Tuhan secara rohani. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa berarti seluruh hidup kita, seluruh tindakan kita itu refleksi dari kasih kita kepada
Tuhan. Jadi kasih itu bukan cuma terlihat ketika kita ibadah di gereja. Kita mungkin ketika berdoa dengan penuh penghayatan, dengan penuh emosi kita begitu ya, segenap jiwa kita, bukan. Atau ketika kita persekutuan, kita mengucapkan tentang Yesus, 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 Yesus segala-galanya, bukan. Tapi juga di dalam pekerjaan kita, interaksi kita dengan orang lain. Dan ketika kita membuat keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana? Dengan integritas kita. Bukan cuma integritas ketika kita bekerja, tapi juga ketika kita sebagai ibu rumah tangga, ketika kita sebagai pelayan Tuhan, kita mesti punya integritas, kejujuran, dan semangat yang didorong oleh kasih kepada Tuhan. Isinya apa? Kesabaran, perhatian, isinya itu. Lalu juga yang ketiga dengan segenap akal budi. Akal budi itu kan cara kita berpikir, cara kita merenungkan nilai-nilai yang benar tentang Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu gak hanya bicara tentang emosi, tapi juga tentang pikiran kita, pengertian kita, pengetahuan kita akan Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap pikiran kita. Yang berarti kita mesti belajar terus-menerus tentang Tuhan. Belajar firman-Nya. Memperdalam pemahaman kita akan kehendak-Nya. Nah, seringkali kita anggap bahwa mengasihi Tuhan itu hanya melibatkan perasaan. Ketika kita berdoa dengan serius, maka mestinya kita menangis dong. Ketika kita berdoa dengan serius, mestinya kita trans dong begitu ya. Enggak juga. Kata Tuhan bukan hanya itu, tapi juga melibatkan pikiran kita, akal budi kita, meluangkan waktu untuk Tuhan, memahami lebih dalam tentang siapa Tuhan, dan kasih kepada Tuhan yang sejati menuntut kita untuk terus-menerus mau belajar bertumbuh di dalam pengertian rohani. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Bapak Ibu lebih senang yang mana? Pasangan yang selalu ngomong, atau anak, pasangan atau anak yang selalu ngomong, aku cinta kamu, aku sayang kamu, Mami, you are the one. Engkau adalah hal yang terindah yang Tuhan berikan di dalam kehidupanku. Tapi no action. Cuma ngomong doang. You are the one, kamu yang terindah, I love you so much. Gak pernah bantuin beberes, gak pernah bantuin jaga anak, meskipun sedikit begitu ya. Gak pernah kasih hadiah, meskipun setangkai bunga sekalipun yang diambil di pinggir jalan gitu ya. Gak pernah. Atau sesekali ngomong sesuatu yang menyenangkan, di lain waktu juga take an action. Jadi dia melakukan sesuatu, memberikan perhatian, memberikan komitmen, memberikan pengorbanan yang tanpa henti. Mending yang mana? Pertama atau kedua? Yang kedua. Rasanya kalau cuma ngomong doang kan, mamanya lagi goreng, lalu anaknya, Mama I love you. Halah. Gitu ya. Kemarin di waktu 22 Desember itu kan hari ibu begitu. Banyak video yang begitu. Mama selamat hari ibu gitu ya. Tapi gak bantuin gitu ya. Itu kan bikin emosi. Makanya kita perlu dua-duanya, bicara perlu, tapi action juga perlu. Nah, begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Harus jadi komitmen yang menyeluruh. Kita bilang I love you Jesus, tapi juga lakukan bagaimana I love you Jesus itu. Bukan cuma hubungan kita dengan Tuhan, sebab Tuhan bilang di ayat yang ke-39, perintah yang kedua yang sama kata Tuhan. Sama dengan hal itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab kasih kepada Tuhan itu gak bisa dipisahkan dengan kasih kepada sesama manusia. Kasih yang sejati kepada Tuhan itu harus tercermin dalam cara kita memperlakukan orang lain di sekitar kita. Tapi kita tahu mengasihi sesama itu tidak selalu mudah. Sebab kita hidup di dunia yang penuh perbedaan.
latar belakang kita, pendapat kita, keyakinan kita itu bisa jadi tantangan besar sebab itu banyak sekali perbedaan di dalam. Tapi Yesus mengajarkan kita bahwa kasih kepada sesama itu harus melampaui batas-batas ini. Sebab kita dipanggil untuk mengasihi bukan hanya kepada mereka yang mudah kita kasihi, tetapi mereka yang sulit untuk kita dekati. Kasih tanpa syarat dalam kasih Yesus itu tidak ada batasan. Siapa yang layak kita kasihi? Dia kasihi semua orang tanpa pandang bulu, baik orang yang mengasihinya maupun orang yang menolaknya. Dan sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk itu. Kasih yang tanpa syarat, ada kesabaran, ada pengampunan, ada penerimaan. Lalu gimana mereka yang beda pandangan dengan kita? Bagaimana yang mereka yang pernah menyakiti hati kita? Bapak Ibu Saudara, mengasihi sesama itu bukan tentang setuju dengan semua orang. Iya, dengan semua orang. Tapi tentang mencerminkan kasih Tuhan yang tanpa syarat kepada semua orang. Bahkan kepada mereka yang sulit sekali untuk dikasihi. Mengasihi sesama juga bukan hanya tentang berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Mengenal kita, begitu ya. Enggak. Tapi mengulurkan tangan kepada mereka yang terlupakan, terpinggirkan, atau bahkan mereka yang tidak disukai di dalam masyarakat. Sebab Yesus pun menekankan perhatiannya kepada mereka yang tersisih. Orang yang miskin, orang yang tertindas, orang yang berdosa. Maka kasih yang sejati itu bukan cuma kata-kata indah, perasaan romantis, tapi kasih yang sejati itu tindakan nyata dalam kehidupan kita. Baik dalam mengasihi Tuhan dan dalam mengasihi sesama kita. Ada kisah di sebuah komunitas Taize. Bapak Ibu tahu Taize? Yang kita suka nyanyi itu ya, ada salib di tengah-tengah lalu kita bernyanyi diulang-ulang gitu. Nah, itu ada komunitasnya di daerah Prancis. Yang mendirikan siapa? Dia adalah Bruder Roger. Karena katanya menyanyi dengan benar itu sama dengan 2 kali berdoa. Nah, Bruder Roger ini sang pendiri dibunuh pada tahun 2005 saat memimpin doa di gereja oleh seorang wanita dari daerah Rumania. Dia punya gangguan jiwa katanya. Jadi dibunuhlah dia ketika berdoa. Meskipun ini tragedi yang sangat menyedihkan, pengganti dari Bruder Roger di pemakamannya dia mengatakan, semua orang termasuk dari Rumania datanglah kepada kami. Gak apa-apa, datanglah kepada kami. Wah, itu luar biasa sekali ya. Kalau kita mungkin tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi oleh orang dari daerah mana, kita kan mungkin mengatakan udahlah orang dari sana di stop, jangan masuk. Tapi ini dia katakan bahkan orang dari Rumania pun boleh datang kepada kami. Datanglah, kami menyambutmu dengan tangan yang terbuka. Ini kasih yang luar biasa. Sikap ini menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan itu jauh lebih besar daripada kebencian. Dan kasih ini yang ingin Tuhan nyatakan dan ingin dilakukan oleh setiap pengikut Kristus. Lalu hal yang ketiga, mari kita mengatasi ekspektasi palsu kita tentang kasih dengan menggunakan standar Kristus. Tadi balik lagi ke yang pertama ya, di tengah dunia yang punya gambaran cinta yang macem-macem, kita seringkali punya banyak ekspektasi yang kayaknya gak realistis tentang cinta. Banyak yang pikir bahwa cinta kasih itu hanya romantisme, yang gak pernah ada konflik, yang selalu indah momen-momennya, yang selalu mengerti, cuma dikedipin ting-ting gitu ya, lalu mengerti. Tapi dalam kehidupan nyata ya gak bisa begitu. Ada kalanya rasa kecewa itu muncul, terluka itu muncul, rasa marah itu muncul. Ada masanya sulit di dalam pernikahan.
Ketika kita merasa bahwa hubungan kita itu tidak lagi seperti dulu. Dulu kok kayaknya indah sekali. Kenapa sekarang kok kayaknya datar aja. Kasih sejati adalah kasih yang memilih untuk tetap bertahan meskipun ada tantangan dan kesulitan. Sebab cinta yang kita lihat di video-video itu hanya momen highlight. Momen yang ditunjukkan yang indah-indahnya saja. Tapi mereka tidak memperlihatkan bagaimana perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan usaha keras dalam membangun sebuah hubungan itu. Oleh karena itu kita perlu mengingat bahwa kasih yang sejati itu tidak diukur dari seberapa sempurna momen yang indah itu. Tapi dari seberapa besar kita mau berjuang untuk tetap mengasihi di tengah-tengah segala tantangan dan rintangan. Sebab kita dipanggil untuk mengasihi dengan standarnya Kristus, bukan dengan standar media sosial. Sebab kita pengikut Kristus. Kasih yang Yesus ajarkan adalah kasih yang melibatkan pengorbanan. Kasih yang tetap bertahan di tengah-tengah badai kehidupan. Kasih yang tidak mencari kesempurnaan sesaat. Tapi kasih yang mau terus-menerus memberi, mengampuni, dan melayani. Akhirnya kita juga perlu menyadari bahwa kasih kita kepada Tuhan dan sesama itu hanya mungkin terjadi karena kasih Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Kasih Tuhan yang adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tidak pernah gagal. Dan kasih yang selalu ada buat kita. Meskipun kita tidak layak untuk menerimanya. Dan dari kasih Tuhan inilah kita belajar untuk mengasihi. Bukan dengan kuat kita sendiri. Tapi dengan kekuatan kasih yang datang dari Allah. Yesus Kristus sudah menunjukkan bagi kita kasih yang paling besar. Kasih yang membawa dirinya ke kayu salib. Mati demi menebus dosa-dosa kita. Kalau kita menerima dan mengalami kasih Tuhan itu yang begitu besar, maka kita akan mampu mengasihi Tuhan dan sesama dengan kasih yang sejati. Kasih yang melibatkan pengorbanan, kesetiaan, dan komitmen. Maka Bapak Ibu yang terkasih, di tengah dunia yang terus berubah dan penuh dengan standar cinta yang palsu, mari kita kembali kepada firman Tuhan dengan menghidupi kasih yang sejati. Kasih kepada Tuhan dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi. Dan kasih kepada manusia sama seperti diri kita sendiri. Dan ini adalah panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Bukan cinta yang sempurna menurut dunia, tapi cinta yang tetap bertahan dan setia di tengah segala tantangan dan rintangan. Mari kita terus berjalan di dalam kasih, membiarkan kasih Tuhan memenuhi hidup kita dan jadi terang bagi dunia yang sedang haus akan cinta yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami meyakini bahwa kasih-Mu yang begitu besar, begitu sempurna, begitu indah bagi setiap kami, yang memampukan kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing. Tuhan, biarlah kasih-Mu juga yang memampukan kami untuk menapaki setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap tantangan dan rintangan yang saat ini kami hadapi. Kami juga berdoa untuk jemaat dan simpatisan yang sedang lemah tubuh, mendidik anak, menantikan buah hati, mendapatkan teman hidup. Kiranya Tuhan yang senantiasa mendampingi setiap langkah kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka harapkan, apapun yang direncanakan dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk putra-putri kami yang saat ini sedang menjalani ujian di sekolahnya untuk kenaikan tingkat. Mohon kemurahan Tuhan agar anak-anak kami juga diberikan kesehatan dan dapat mengikuti ujian dengan baik dan sukacita. Kami juga mengucap syukur atas kesembuhan yang sudah diterima untuk Ananda Liana, cucu dari Ibu Linda Chandrawati.
Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya untuk keluarga ini. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk upaya dalam proses pembangunan fisik gedung gereja GKI Gading Serpong agar seturut terjadi dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang melingkupi tangan dan hati seluruh majelis, panitia, para pekerja, serta memanggil setiap jemaat agar ikut bahu-membahu dalam proses pembangunan gedung gereja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses kelancaran ibadah emeritasi Pendeta Santoni Ong pada tanggal 24 Februari yang akan datang. Kami mohon agar Engkau yang memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berikan kekuatan dan kesehatan juga bagi setiap kami dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, agar ibadah ini juga dapat menjadi ibadah yang baik, yang membawa kami kepada pengertian bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah ada habisnya dan tidak pernah berkesudahan. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, Ibu Ing-Ing, Ibu Mawar, Ibu Leli Ngasweni, Ibu Francisca Ambarwati. Tuhan, Engkau yang menyertai mereka di tahun-tahun sebelumnya, biarlah Engkau juga yang menyertai mereka di tahun-tahun yang akan datang. Berkati mereka, berikan mereka juga hati yang semakin berhikmat di tengah-tengah pertambahan usia ini, agar semakin banyak orang juga memuliakan Tuhan melalui apa yang mereka lakukan, pikirkan, dan katakan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan "ren ai ze Yesu", gitu ya. Kata "ai" di situ merujuk pada hukum kasih seperti yang disampaikan oleh Pendeta Devina barusan, gitu ya. Hukum kasih adalah berbicara tentang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Jadi bukan hanya kasih kepada Tuhan saja, tapi kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama, kadarnya harus sama. Itu yang diinginkan Tuhan bagi kita sebagai umatnya yang sudah terlebih dikasihinya dengan Dia memberikan nyawanya untuk kita sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Mari kita meresponi firman Tuhan tadi dengan lagu pujian, "Aku mengasihi Engkau Yesus". Katakan sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Merenungkan firman-Mu siang dan Ku malam. renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
Saat ini mari kita bersama-sama kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nats pembimbing akan saya bacakan dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian, terima kasih ya Tuhanku. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami dan kasih kami kepadamu Tuhan, kami membawa persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdiri. Sebagai lagu pengutusan, kita akan naikkan pujian Nyatakan Kasih atau Ho Chu Ai. Ho Chu Ai itu kalau sebenarnya diterjemahkan itu hidupkan, ya, keluarkan, hidupkan gitulah, ya. Jadi menghidupkan itu sesuatu yang hidup itu pasti yang dilihat orang gitu kan. Nah itu sama dengan lagu hari ini yang kita akan nyanyikan sebagai lagu pengutusan kita. Kasih itu harus kita hidupkan di dalam diri kita. Gitu ya. Walaupun terjemahan lagu ini sebagai nyatakan kasih, tapi kalau Mandarinnya itu lebih tepatnya adalah hidupkan itu di dalam diri kita. Kasih itu supaya orang-orang di sekitar kita itu bisa melihat kita. Kita akan naikkan pujian ini dalam dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Mandarin. Nanti singer akan nyanyikan terlebih dahulu supaya ibu-ibu lebih mudah untuk ikut menyanyikannya. Nanti selanjutnya baru kita nyanyikan bersama-sama. Berikan ai, dunia dan lain, bisa kau
见，因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱，耶稣的爱激励我，展开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。kita nyanyikan bersama-sama dari awal dalam bahasa Mandarin.有一份爱就像恩来，比山高，比海深，找不到摸不着，追看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界。 Yesus di爱 sekali lagi. 耶稣的爱激励我，展开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出。 Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesianya. Ada kasih dari surga itu sempurna. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namunnya tak terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku, untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus sobarkan, terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Yesus di爱， 耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。 Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah kasih Tuhan yang terus mengalir bukan hanya pada saat ini, tetapi juga dapat mampu kami nyatakan dan alirkan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan sebentar kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai dan melindungi setiap kami. Dan pada saat ini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai dan silakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta dari pengurus. Shalom ibu-ibu, ada bapaknya satu nih. Terima kasih untuk waktunya, mohon waktunya ya Bu, untuk beberapa warta lisan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Devina yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan Ibu selanjutnya. Kami juga berterima kasih untuk ibu-ibu yang telah melayani persekutuan pada siang hari ini, untuk pemimpin pujian Ibu Tanti, untuk singer Ibu Santi dan Ibu Christine, untuk penerima tamu dan kolektan Ibu Lana dan Ibu Sherry. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan ibu-ibu sekalian. Biarlah hanya nama Pemain musik, Bu. oh Ketinggalan. pemain musiknya Nanti yang cemberut. Ibu Yanti. Nanti Ti. nggak mau ngiringin saya lagi gimana? Iya, ini? piye to ya. Sorry Ti. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan ibu-ibu sekalian. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Saat ini kami ingin menyambut ada beberapa ibu-ibu yang baru pertama kali hadir pada persekutuan ini ya. Mohon berdiri di tempat Bu. Ada beberapa nih saya lihat. Selamat datang Ibu. Tolong teman ibu-ibu yang di sebelahnya dapat memberikan salam. Di belakangnya, di sampingnya, saling berkenalan. Puji Tuhan, hari ini ada beberapa ibu-ibu yang baru. Kiranya ibu-ibu dapat hadir kembali di persekutuan kita berikutnya ya. Kami mengajak ibu-ibu untuk yang merindu melayani sebagai pemimpin pujian, sebagai singer, sebagai pemimpin pujian pemain musik dapat menghubungi Ibu Tena. Ibu Tenanya nggak hadir hari ini. Nah, apa saya juga bisa. Bagi ibu-ibu yang ingin melayani persembahan, kolektan, penerima tamu, untuk pemimpin pujian, pemain musik ataupun singer. Kemudian untuk flyer pelawatan. Selain itu bagi ibu-ibu yang ingin rindu bergabung untuk melawat saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun yang sedang berduka, dapat menghubungi Ibu Widya atau Ibu Leli. Itu Ibu Leli yang ada. Untuk yang mau didoakan, adakah ibu-ibu yang ingin atau rindu didoakan secara khusus, dapat menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli ya. Untuk flyer 20 persekutuan doa 20 Februari 2025 pukul 10. Temanya dengarlah panggilan Tuhan. Panggilannya. Dengarlah panggilannya. Yang akan di firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Philip Theodorus Sairang. Mari ibu-ibu kita bersekutu dan bertumbuh di dalam iman serta
semangat untuk melayani Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk mentor, adakah mentor? Pembekalan mentor akan diadakan dengan Bapak Pramudia Hidayat yang akan menyampaikan bab kesehatan. Diharapkan para mentor kakak dapat mempersiapkan hati dan waktu untuk belajar bersama-sama. Kemudian untuk persekutuan doa jemaat yang akan diadakan tiap hari Sabtu. Untuk Sabtu nanti tanggal 15 Februari oleh Bapak Philip juga dengan tema sefrekuensi. Mari jemaat yang rindu dapat berdoa bersama dalam persekutuan doa jemaat tiap hari Sabtu. Kemudian selanjutnya adalah di tempat ini tiap hari Selasa, bagi ibu-ibu yang ingin berdoa secara khusus dan pribadi, kami menyediakan ruang doa di sini tiap hari Selasa pukul 5 pagi sampai dengan pukul 8 malam di ruang Kana Gria Kasih. Saat ini juga ada beberapa ibu yang berulang tahun seperti Ibu Ing, Ibu Mawar, Ibu Leli, Ibu Francisca, Ambarwati. Tapi ibu-ibunya hari ini tidak ada yang datang ya. Kami menantikan kedatangan ibu-ibu untuk persekutuan doa di minggu depan, hari Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati.